Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kesempatan kali ini dengan baik. Namun Bapak tetap berdoa semoga di antara kalian apabila ada yang sakit semoga lekas sehat. Bapak tidak mendoakan yang buruk, hanya mendoakan semoga semuanya baik-baik saja. Dalam kesempatan ini, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang program linier, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua diberikan lindungan dan dibimbing sehingga kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa, silahkan. Amin. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan melanjutkan materi yang telah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu tentang program linier. Ini kelanjutannya, baik itu untuk kelas 11 IPA maupun kelas 11 IPS. Kita lanjutkan. Ini materi yang kemarin Bapak melewati aja ya. Lewati kemarin kita udah membahas tentang ini apa namanya ya. Kita lanjutkan materi kita ini, kelanjutan yang kemarin. Dalam hal ini sekarang untuk pemodelan matematika. Sekali lagi kita akan mencoba tentang pemodelan matematika. Dalam dunia usaha, perhatikan, simak baik-baik. Dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Saya yakin semua orang apabila melakukan sebuah usaha kepingin memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu tentunya pengusaha tersebut perlu membuat atau merencanakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Itu yang jelas semuanya akan dioptimalkan untuk memperoleh hasil atau laba yang sebanyak-banyaknya. Nah, dalam hal ini kita harus memahami apa itu model matematika. Model matematika adalah mengubah persoalan permasalahan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Model matematikanya dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan maupun pertidaksamaan atau juga berbentuk sebuah fungsi. Ada beberapa langkah untuk menyusun model matematika. Langkah yang pertama melakukan pemisalan, langkah yang kedua membuat tabel, dan langkah yang ketiga menyusun kalimat matematikanya. Kita lihat contoh pertama. Untuk membuat sebuah roti A diperlukan tepung 200 gram.
dan membuat mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin, sedangkan bahan yang tersedia untuk tepung 4 kg dan mentega 1,2 kg. Yang diminta, tulislah model matematika untuk persoalan tersebut. Perlu dipahami dan dibaca berulang-ulang untuk memahami apa maksud daripada kalimat ini sehingga kita dapat membuat model matematika. Tadi langkah yang pertama dalam membuat model matematika adalah melakukan pemisalan. Apakah ini wajib? Sebenarnya tidak wajib. Ya, tapi dilakukan juga boleh. Untuk memisalkan tidak juga boleh. Kita cek. Di sini Bapak punya tabel. Nah, di sini ada roti jenis A. Bapak tidak memisalkan, tapi ini andaikan dimisalkan X juga boleh, Y juga boleh. Roti jenis A, roti jenis B. Kemudian untuk membuat roti jenis A diperlukan bahan tepung 200 gram, mentega 25 gram. Membuat roti jenis B diperlukan bahan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Sedangkan bahan yang tersedia maksimum hanya 4000 gram atau 4 kg. Kita konversikan tadi ya. Sedangkan mentega adalah 1,2 kg atau 1200 gram. Dari hal-hal ini tadi kita buat sebuah persamaan. Kita buat persamaannya. Ini kurang lagi 200A ditambah 100B. Ini 200A ditambah 100B tidak boleh lebih banyak dari 4000 gram. Atau bahwa 2A ditambah B lebih kecil daripada 40 ini. Yang berikut 25 ditambah 50B, ini 25A, 50B nggak boleh lebih besar, harusnya lebih kecil sama dengan 1200 gram. Ini ada dua persamaan. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, syaratnya apa? Syarat namanya kita ingin membuat roti, wajib ada rotinya minimal 0, tidak boleh negatif. Maka di sini syaratkan A-nya harus positif, nih, dan B-nya juga harus positif. Next, sehingga model matematikanya adalah 2A ditambah B lebih kecil daripada 40 ini, tambah A tambah B lebih kecil 48 ini. Untuk A positif ini dan B positif, di mana A dan B anggota bilangan real nyata. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa diikuti dengan baik? Kalau belum, mari kita lihat contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2, luas daerah parkir Ramayana Mall ada 5000 meter persegi. Luas rata-rata tempat parkir untuk sebuah mobil. Nah, apabila ada mobil satu parkir, rata-ratanya 6 meter persegi. Dan untuk sebuah motor 2 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat menampung kendaraan lebih dari 400 buah. Biaya parkir untuk mobil 5.000 dan untuk motor 2.000. Nah, ini yang ditanya pendapatan maksimum, tapi kita belum sampai di sini. Kita masih berupaya belajar bagaimana menyusun model matematikanya. Kita cek. Langkah yang pertama tadi sudah disampaikan, membuat pemisalan. Misalkan apa? Mobil kita misalkan sebagai X, motor sebagai Y. Kita cek aja. Nih. Ya, mobil kita misalkan sebagai X, motor sebagai Y. Tadi kita tahu mobil mempunyai luas maksimum 6 meter, motor 2 meter. Kemudian luas area yang disediakan hanya 5.000. Nah, dari persamaan ini bisa dibuat sebuah persamaan sehingga
6X ditambah 2Y lebih kecil daripada 5.000. Selanjutnya apa? Ada hal tersembunyi di dalam ini. Pasti yang parkir adalah mobil dan motor. Sedangkan tadi yang disediakan tidak boleh lebih dari 400. Nih, kendaraan maksimum 400. Ini menandakan bahwa mobil ditambah motor nggak boleh lebih dari 400. Sudah 2 persamaan. Sehingga sedangkan ini nanti untuk menghitung berapa pendapatan maksimum. Nah, syaratnya apa? Syaratnya seperti yang tadi, harus ada mobil yang parkir dan motor yang parkir, tidak boleh negatif. Kalau negatif namanya bagaimana? Mungkin enggak, kalau dikatakan negatif paling minimal adalah 0. Maka disyaratkan X-nya harus positif, mobilnya harus ada, dan Y-nya juga harus ada. Nah, dari ini dua hal ini 1, 2, dan 3, maka model matematikanya dapat ditulis X ditambah Y lebih kecil 400 ini mobil ditambah motor lebih kecil sama dengan 400. Kemudian banyaknya mobil dan banyaknya motor, luas mobil ditambah luas motor nggak boleh lebih dari 5.000. Kemudian X-nya harus ada, Y-nya harus ada. Di mana X dan Y anggota bilangan real. Baik anak-anakku sekalian, demikian tadi yang Bapak dapat sampaikan kegiatan kita pembelajaran tentang pemodelan matematika. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan selamat mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan di Google Classroom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.